Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Markaan dari kelas Gedung 1 Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan NIM 400305222650142. Di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana caranya melakukan estimasi biaya pembangunan sebuah proyek dari perhitungan volume hingga dengan pembuatan rencana anggaran biaya. Di sini mungkin saya akan menjelaskan menggunakan beberapa pekerjaan yang cukup simpel saja dan mungkin bisa dikembangkan sendiri oleh teman-teman. Di sini proyek yang akan digunakan adalah pembangunan rumah tinggal 3 lantai yang berlokasi di Semarang dengan tahun anggaran yang digunakan adalah tahun 2025. Sebelum masuk ke dalam merencanakan atau mengestimasi biaya dalam suatu proyek, kita pertama-tama harus menghitung volume pekerjaan yang ada dalam proyek terlebih dahulu. Pertama-tama, teman-teman mungkin bisa menentukan WBS atau Work Breakdown Structure terlebih dahulu dari sebuah proyek. Mulai dari tahap persiapan, kemudian juga struktur arsitektural seperti apa, dan juga MEP seperti apa. Mungkin di sini saya contohkan untuk perhitungan dari pekerjaan persiapan. Itu ada pekerjaan pembersihan lahan. Cara untuk menghitung volume dari pekerjaan pembersihan lahan bisa dilihat seperti ini. Bisa eh, luasnya dicari yang dapat kita ke sini ada 66 meter persegi, jadi 66 meter persegi untuk pekerjaan pembersihan lahan. Kemudian ada pekerjaan bopleng, footplat, galian footplat, galian pondasi lajur, dan juga galian slope ukuran 15 kali 30 cm. Nah, di sini volumenya sudah dihitung semua. Setelah sudah menghitung volume dan juga sudah menentukan WBS dari proyek teman-teman, kita masuk ke tahap membuat ASP atau mungkin ya membuat ASP. Nah, sebelum masuk ke ASP, kita harus menentukan dulu kira-kira upah bahan alat yang digunakan seperti apa. Jadi di sini kita menggunakan daftar upah bahan dan alat dari yang dikeluarkan oleh pemerintah Wali Kota Semarang, yaitu Perwal Semarang, Peraturan Wali Kota Semarang tahun anggaran 2025. Mohon maaf, tahun anggaran 2024. Saya cukup lupa, tapi ya seperti inilah untuk daftar upah bahan alatnya cukup lengkap. Saya sengaja menggunakan yang cukup lengkap sebagai contoh. Terus kita masuk ke ASP. Untuk format ASP sendiri bisa diperhatikan juga di Perwal Semarang ataupun format perwal-perwal ataupun format dari peraturan-peraturan yang lain. Tapi di sini misalnya teman-teman satu contoh ASP saja. Mungkin saya akan contohkan pembuatan ASP seperti apa. Pertama tentukan dulu format seperti apa. Kemudian ASP itu akan ikut juga ininya koefisiennya. Koefisien ini biasanya tidak akan berbeda tiap tahunnya itu tidak akan berbeda di berbagai peraturan. Mungkin perbedaan itu ada di harga. Nah, untuk harga sendiri saya akan contohkan di sini. Kita akan mengambil dari eh, daftar upah bahan tersebut. Caranya adalah kita lihat sini teman-teman, kita masukkan sama dengan VLOOKUP dalam kurung, kita pilih kira-kira yang mana. Saya menggunakan kode di sini sebagai ID-nya atau namanya sebagai patokan kita. Nah, kemudian titik koma, saya kunci huruf M sebagai kolom, kita buka daftar upah bahan alat, kemudian saya ambil dari sini, kemudian kita sampai bawah, kita drag, terus kita shift di bagian sini. Nah, ini sudah ada tabel yang akan digunakan sebagai yang kita lihat. Terus kita F4 untuk di lock, kemudian kita klik titik koma lagi, kemudian kita lihat kolom sebelah mana yang akan kita lihat yaitu 1, 2, 3, 4. Sini harganya berarti di kolom keempat atau kolom di B, C, D, E. Nah, kolom E. Kita sini angka 4, kemudian titik koma. Nah, di sini ada pilihan true atau false. Nah, atau juga bisa menggunakan angka 1, 0. Di sini saya menggunakan 0 atau false, yang artinya sama persis dengan yang tabel ini. Kita enter. Nah, langsung muncul teman-teman. Setelah itu, kita drag saja ke bawah. Nah, bisa diulangi juga untuk yang lain. Nah, di sini bisa lihat teman-teman. Nah, setelah itu harga akan muncul. Nah, jumlah harga itu muncul dari harga satuan dikalikan dengan koefisien yang hasil seperti ini. Dan akhirnya dapat lihat di sini. Di sini ada jumlah harga kita sebelum kita mengambil profit atau overhead. Kita di sini mengambil overhead sebesar 10%. Jadi langsung dikalikan saja dengan 7, kita kan 20%. Jadi mudah. Nah,
Ada profit Rp11.000 per kita di sini per meter perseginya, yang totalnya 122. Setelah kita sudah menentukan ASP-nya, kita masuk ke analisanya, analisa harga satuan pekerjaan seperti apa. Nah, di sini teman-teman bisa melihat eh, ada koefisien total harga satuan, jumlah harga, dan total harga. Nah, kalau teman-teman lihat kode ini tuh sangat persis dengan kode dari daftar upah bahan alat. Untuk apa? Sebagai ID kita atau patokan kita ketika kita ingin memanggil data menggunakan VLOOKUP dan sebagainya. Nah, karena koefisien itu adanya di ASP dan bukan di daftar upah bahan alat, kita hanya menggunakan sama dengan saja. Nanti kita langsung ambil dari ASP tadi. Nah, kemudian di sini ada total volume dari pekerjaan. Contoh, pekerjaan pembersihan lahan ada 0,33 dan ada koefisien 0,05. Dari mana 0,33 ini? Dari total volume ini, volume pekerjaan pembersihan lahan dikalikan dengan koefisien pekerja. Nah, seperti ini yang nantinya kita ambil saja dari untuk ini, untuk total volume pekerjaan dari pekerjaan pembersihan lahan itu kita VLOOKUP juga tadi sama caranya tapi ke volume. Nah, di sini juga ada hasilnya akhirnya. Hasil dari ini harga satuan kita ambil dari daftar upah bahan sama seperti tadi. Nah, jumlah harganya adalah harga satuan dikalikan dengan total volume yang sudah dihitung tadi. Seperti ini dan akhirnya kita mendapatkan bahwa pekerjaan pembersihan lahan itu menggelontorkan dana sebesar Rp1.068.602,70. Setelah teman-teman sudah melakukan analisa seperti ini, kita masuk ke daftar analisa harga satuan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada pekerjaan pembersihan lahan yang tadi, WBS yang tadi, kemudian harga satu seperti apa. Kita rekap saja dari yang tadi. Caranya seperti apa? Bisa seperti ini. Kita hapus dulu, kita lihat lagi. Ini VLOOKUP, buka kurung, kita lihat ke ID-nya di sini kita gunakan patokan I.1 sebagai ID. Kita lock lagi huruf B, huruf 14 tidak usah. Kita titik koma, kemudian kita buka ANT, kita lock lagi dari sini sampai dengan bawah sini. Kita langsung lock, titik koma, kita lihat dia nomor berapa. Kalau misalnya kita lihat dari belakang itu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi 13, kolom ke 13, titik koma, 0. Enter, dan hasilnya langsung muncul. Setelah langsung sepertinya teman-teman, kita drag saja ke bawah. Seperti ini. Nah, untuk dua yang kosong ini, karena memang tidak ada harganya ya, dan totalnya akhirnya kita masukkan lah. Ternyata untuk 5 pekerjaan tersebut kita menggelontorkan dana sebesar 8.521.378. Nah, kemudian kita masuk ke rekap upah bahan alat. Fungsinya ini untuk mengetahui kira-kira per pekerjaan atau per upah atau bahan dan alat itu kita mengeluarkan dana berapa. Nah, caranya adalah teman-teman bisa menggunakan sum if yang ini. Nah, kita sebagai contoh saja yang volume teoritis. Nah, di sini sum if, buka kurung, kita buka int lagi, kita cari dulu dari ID-nya yang kita pakai adalah nama ini, karena kita menggunakan sum if. Jadi dari nama pekerjaan, bahan, atau alatnya. Kita drag sampai dengan seluruh volume pekerjaan, kita lock, terus titik koma lagi, kita kembali ke daftar upah bahan alat, kita klik bagian pekerja sebagai patokan kita lock di bagian kolomnya atau huruf C, kemudian kita titik koma lagi, lalu kembali ke ANT lagi. Nah, kita ambil bagian sini, bagian kolom yang ada volumenya, volume pekerja, volume upah bahan dan alatnya. Terus kita lock lagi, lalu enter. Nah, muncul. Caranya seperti teman-teman. Jadi teman-teman bisa drag, kita lihat di drag, muncul semua ternyata. Nah, harganya sama, kita VLOOKUP dari daftar upah bahan alat, dan akhirnya kita mengetahui jumlah harganya. Hasilnya dari adalah harga satuan dikalikan dengan volume teoritis dari upah bahan atau alat. Jadi teman-teman bisa lihat harganya sama dengan daftar ASP tadi, rekapan ASP tadi. Nah, setelah sudah jadi sampai sini teman-teman bisa masuk ke RAB. Nah, untuk RAB sendiri di sini kita melihat kira-kira kita menggelontorkan dana untuk upah berapa, bahan berapa, alat berapa.
Nah, untuk pekerjaan pembersihan lahan contohnya, teman-teman bisa menggunakan VLOOKUP ke bagian AHSP tadi. Untuk pekerjaan pembersihan lahan, kita akan menggunakan AHSP. Kemudian juga di sini, sini dan di sini dan di sini. Lalu di bahan juga, di sini kenapa ada yang ada bahannya? Tidak, karena mengikuti SP teman-teman bisa lihat di sini bahwasanya ada pekerjaan yang tidak ada bahan dan alatnya, sedangkan untuk pekerjaan popleng itu menggunakan bahan dan alat. Makanya muncul seperti ini. Nah, di sini hasilnya adalah jumlah dari upah bahan dan alat dijumlahkan kemudian dikalikan dengan volume. Dan hasilnya adalah sama seperti yang tadi terbukti bahwasannya memang cara perhitungan kita benar dan seperti teman-teman simpelnya bisa dipraktikkan kembali bahwa memang rumus VLOOKUP dan juga sum ataupun sum if sangat-sangat berguna dalam membuat eh, RAB. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.